Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 4.5.1 Packet Tracer InterVLAN Routing Challenge. Bisa kita lihat di sini terdapat addressing table, lalu terdapat VLAN and Port Assessment Table, lalu terdapat skenario dan instruksinya. Jadi di sini pada skenarionya dalam aktivitas ini kita akan mendemonstrasikan dan memperkuat kemampuan untuk mengimplementasikan perutean antar VLAN, termasuk mengkonfigurasi alamat IP, VLAN trunking, dan subinterface. Langsung saja ke instruksinya, yaitu mengkonfigurasi perangkat untuk memenuhi persyaratan berikut. Jadi yang pertama itu kita akan menetapkan pengalamatan IP ke R1 dan S3 berdasarkan tabel addressing. Langsung saja di sini kita ke R1. Lalu di sini kita ke interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita di sini no down. Lalu kita masuk ke interface G 0/1.10. Terus kita enkapsulasi encapsulation dot 1Q. Lalu IP address kita bisa lihat di sini 172.17.10.1 terus 255.0. Lalu kita ke interface G 0/1.20. Lalu kita encapsulation dot 1Q. Nah, sudah, lalu kita masukin IP address-nya. Ini IP address-nya 117.20.1. Subnet max-nya 25.0. Sudah, lalu interface G 0/1.30. Lalu encapsulation dot 1Q, berarti ini 30. IP address itu yang ini 172.17.30.1 255.255.255.30. Lalu interface G 0/1
titik 88. Encapsulation dot 1Q 88 native. Lalu kita masukin IP address-nya 172.17.8.1. Subnext mask-nya 25. Lalu ke interface G0/1.9. Encapsulation dot 1Q 99. Lalu kita masukin IP address-nya juga. Bisa kita lihat di addressing table 172.17.99.10 1 255.255.255.0. Lalu kita ke S1. Enable config terminal, lalu interface VLAN 99. Ini bisa kita lihat ya. Lalu kita masukin IP address-nya 172.17.99.10 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu yang kedua, kita akan mengkonfigurasi default gateway pada S1. Ini kita masih di S1. Lalu default gateway-nya bisa kita lihat ya di sini. Untuk S1 kita masukin IP default gateway itu 172.17.699.1. Kita enter. Setelah itu kita akan membuat nama dan menetapkan VLAN pada S1 berdasarkan tabel VLAN dan port assessment. Port harus dalam mode akses, nama VLAN harus sama persis dengan nama yang di tabel. Lalu kita ke S1. Kita kasih nama sesuai tabel VLAN dan port assessment. VLAN 10 name faculty staff. Lalu ke VLAN 20 name itu student. Lalu VLAN 30 itu name class default. Lalu VLAN 18
9. Name itu management. Nah, sudah, lalu kita di sini masukin interface-nya, yaitu interface rank F0 11 sampai 17. Switch port mode access. Dan lalu switch port access VLAN 10. Karena bisa kita lihat ya, fast Ethernet yaitu untuk VLAN 10. Lalu kita lakukan sama untuk interface F0/18 sampai 24. Itu switch port mode interface. Kita exit dulu. Interface all pada rank F0/11 sampai 24. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu kita ke interface rank F0/6 sampai 10. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Nah, sudah, lalu interface rank udah. Lalu yang ketiga, yaitu kita akan mengkonfigurasikan G0/1 dari S1 sebagai trunk statis dan menetapkan VLAN asli. Langsung saja di sini kita coba exit. Lalu kita ke interface G0/1 ini, switch port mode trunk, lalu switch port trunk native VLAN 88 ya, sesuai tabelnya. Nah, sudah, lalu selanjutnya semua port yang tidak ditetapkan ke VLAN harus dinonaktifkan. Lalu kita ke interface rank F0/1 sampai 5 G0/2. Interface exit.
interface lalu kita shutdown, terus interface reg 0/2 ini kita shutdown juga. Nah, sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasikan peruteran antar VLAN pada R1 berdasarkan tabel pengalamatan. Lalu kita bisa memverifikasi R1 dan S1 harus dan semua PC harus dapat melakukan ping satu sama lain ke server. Coba kita ping. Kita ping ke PC 2 172 17 20 22. Nah, di sini dia telah berhasil ngeping dan complexionnya udah 100%. Mungkin sekian video hands-on dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.